Komisi A soroti perkembangan radio lokal di Wonogiri. Dewan pantau kinerja Balai Lokajanti Klaten. Komisi C. Semester pertama, pendapatan di Pekalongan dan Pemalang dioptimalkan. Verifikasi harus teliti guna hindari kecurangan pemasangan listrik murah. Wajib diperhatikan kesiapan sarana dan prasarana PPDB 2022. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra. Dan saya Bintar Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Dalam rangka monitoring lembaga penyiaran publik, Komisi A melakukan diskusi dengan jajaran manajemen Radio Gajah Mungkur atau RGM 100.7 FM Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka monitoring lembaga penyiaran publik, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan diskusi dengan jajaran manajemen Radio Gajah Mungkur 100.7 FM Kabupaten Wonogiri pada Selasa 7 Juni 2022. Saat berdiskusi, Sekretaris Komisi A Irna Setiawati mengatakan pihaknya perlu mendapatkan masukan berupa informasi mengenai penyelenggaraan konten-konten lokal yang disiarkan RGM FM yang tujuannya untuk mempertajam data dalam penyusunan raperda tentang penyelenggaraan penyiaran daerah. Selain meminta masukan, pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan kinerja radio selama ini agar bisa memahami kondisi dan kendala dalam bisnis radio di era digital. Menanggapi hal itu, Aditya Raharja selaku Station Manager RGM FM mengaku apresiatif dengan perhatian yang diberikan Komisi A kepada lembaga penyiaran. Sementara Program Manager RGM FM Eko Sastro menjelaskan selama ini pihaknya telah menyiarkan sejumlah program yang berisikan konten lokal. Seiring perkembangan zaman, pihaknya juga mengikuti tren podcast dan media sosial. Ia menilai bisnis radio sekarang ini mutlak harus bertransformasi guna tuntutan perubahan tipikal audiens yang ada. Sehingga radio harus mengambil langkah strategis dan inovasi untuk terus survive guna menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi massa di era digital. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Lokajanti yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, menjadi sorotan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Lokajanti yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, menjadi sorotan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 6 Juni 2022. Di sana, anggota Dewan meninjau perkembangan balai milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Saat bertemu dengan Koordinator Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Lokajanti Sutarno beserta jajarannya, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mengatakan, pihaknya telah membuat perda tentang peningkatan dan pengembangan perbibitan ternak, perbenihan ikan dan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Perda tersebut sangat mendukung kinerja balai dan diharapkan peran balai dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mendengarnya, Sutarno mengatakan kegiatan Balai Lokajanti selama ini melakukan pengembangan dan pemijahan induk nila dengan sistem janti maupun sistem sapi benih untuk memproduksi calon induk pandu kunti dan benih bermutu larasati. Selain itu, pihaknya melakukan kegiatan pengukuran air, pemeriksaan, pengamatan ektoparasit, dan pengendalian hama serta parasit ikan. Dalam diskusi bersama jajaran UPPD Kabupaten Pekalongan dan Pemalang, Komisi C meminta gambaran sekaligus proyeksi ke depan mengenai potensi pendapatan daerah. Dalam diskusi bersama jajaran Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan dan Pemalang di Kajen Kabupaten Pekalongan pada Senin 6 Juni 2022, Komisi C DPRD Provinsi Jateng meminta gambaran sekaligus proyeksi ke depan mengenai potensi pendapatan daerah. Data pendapatan pada semester pertama 2022 itu sangat penting untuk menjadi bahan rujukan mengenai pencapaian target pada tahun ini. Menurut Ketua Komisi C Bambang Haryanto Baharudin, perlu komunikasi sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan legislatif supaya bisa menaikkan target pendapatan daerah. Selanjutnya, Kepala UPPD Kabupaten Pekalongan Asnadi menjelaskan sasaran pendapatan adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan retribusi daerah. Sementara dari paparan Ridi Manjaya selaku Kepala UPPD Pemalang menyatakan untuk pendapatan dari PKB sangat dipengaruhi daya beli masyarakat, bahkan bea balik nama pun juga tidak begitu signifikan. Mendengarnya, anggota Komisi C M H Zainuddin meminta perlu segera memetakan permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Untuk mengoptimalkan pendapatan diperlukan kreativitas dan inovasi di masing-masing UPPD. Komisi D mendorong pemerintah supaya program pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu dapat terus dilaksanakan. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah supaya program pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu untuk terus dilaksanakan. Diperlukan pembaruan data supaya nama-nama keluarga yang menjadi usulan dari desa bisa terrealisasi. Sebagaimana kunjungan pada Senin 6 Juni 2022 di Desa Lebak, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Ketua Komisi D Alwin Basri mengapresiasi ada 17 rumah sudah terpasang instalasi listrik. Namun demikian masih menyisakan 30 rumah belum terpasang instalasi listrik. Baginya masalah ini perlu segera dicarikan solusi, mengingat masih banyak rumah warga tidak mampu belum teraliri listrik. Permasalahan di lapangan kerap nama-nama yang semestinya dapat bantuan ternyata tidak lolos. Sebaliknya, warga yang hanya menumpang rumah milik orang tua atau meminjam KTP justru lolos verifikasi. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso meminta PLN atau pihak ketiga supaya benar-benar dalam proses verifikasi harus betul-betul teliti. Bahkan ada 7 rumah yang mendapatkan bantuan pemasangan listrik murah ternyata meminjam KTP. Temuan yang ada di Lebak ini sebenarnya juga terjadi di daerah lain. Di Klaten, bantuan pemasangan listrik murah juga hanya terrealisasi 35%, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengupdate data. PPDB tahun ajaran 2022-2023 perlu persiapan yang matang, baik mencakup sarana maupun prasarana. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022-2023 perlu persiapan yang matang, baik mencakup sarana maupun prasarana. Terlebih bila ada daerah masuk blank spot, tentu perlu ada kebijakan lain guna mempermudah siswa mendaftar sekolah. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Komisi E dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Banjarnegara pada Selasa 7 Juni 2022. Ketua Komisi E Abdul Hamid menyatakan pihaknya sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi terkait PPDB tahun ini. Sementara Kepala Cabang Dinas 9 Dwi Yulianti Mulyaningsih menjelaskan sistem PPDB itu memiliki dasar hukum Permendikbud RI nomor 1 tahun 2021 dan Pergub nomor 15 tahun 2022 dalam mengatur sistem zonasi 50%, SMK 10%, afirmasi 15% dan prestasi 30%. Suko Bagiono selaku Koordinator Pengawas juga menjelaskan, zonasi memberi dampak signifikan bagi sekolah-sekolah yang berada di pinggir daerah. Zonasi memberikan peluang kepada anak untuk bisa mendapatkan sekolah. Saya Priscila Chandra. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.